Apa? Lihat atas. Kenapa? Di sini sepanjang jalan trotoarnya Iya. dikasih atasan, jadi nggak panas. Sadar. Wih. Jika kalian datang ke Malaysia, banyak banget para pedagang yang menjual makanan khas dari Indonesia, yaitu cilok, yang asalnya dari Bandung, Indonesia. Yang tentunya makanan ini ada sejak tahun 1980-an. Kita nak share sikit lah. Ada seorang wakil daripada Malaysia menang pingat gangsa kategori Kue ini diklaim oleh Malaysia. Bener guys, saking enaknya kita dengan mudah dapat menjumpai kue putu ini di berbagai tempat yang ada di Malaysia. Nah, buktinya mana? Ini nih buktinya kalau nggak percaya. Makanya kita harus menjaga makanan nasional kita ya. Jika kalian datang ke Malaysia, banyak banget para pedagang yang menjual makanan khas dari Indonesia, yaitu cilok, yang asalnya dari Bandung, Indonesia. Yang tentunya makanan ini ada sejak tahun 1980-an, yaitu diperkenalkan oleh Bapak Haji Endang. Yang sampai sekarang ini, makanan khas dari Indonesia ini sangat digemari, baik anak-anak muda, orang tua, anak-anak, karena memang rasanya yang khas dengan bumbu kacang pedas. Wah, itu benar-benar enak banget. Nah, tentunya teman-teman, karena banyak pedagang dari Malaysia yang menjual makanan khas dari Indonesia ini, dan kemudian tidak ada pemberian informasi bahwasanya makanan khas ini berasal dari Indonesia, yang tentunya membuat banyak warganet dan juga netizen Indonesia itu khawatir bahwasanya makanan cilok ini akan diklaim oleh Malaysia. Jadi lebih khawatir kalau misalkan makanan khas dari Indonesia ini dijual di Malaysia dibandingkan dijual ke Australia, dijual ke Jepang, dijual ke Cina, Hong Kong. Nggak akan khawatir, tapi sangat khawatir jika makanan khas dari Indonesia itu dijual di negara tetangga Malaysia. Takut dicolong guys. Nah, penasaran teman-teman seperti apa videonya? Langsung aja kita lihat videonya. Sedikit-sedikit Malaysia dibilang ngeklaim. Ada makanan Indonesia dijual di Malaysia, nanti diklaim Malaysia. Malaysia tak perlu klaim sana sini, sahabatku semua. Mereka tentunya punya makanan tersendiri. Soal kue putu di Malaysia juga ada. Karena kita negara bertetangga. Dulu sebelum ada Indonesia, sebelum ada Malaysia, kita ini satu Nusantara yang dimana begitu sangat dekat. Maka dari itu kalau ada kesamaan makanan, kemudian kesamaan bahasa, ya wajar-wajar aja. Kita bertetangga. Jangan bilang Malaysia suka ngeklaim makanan dari Indonesia. Ini hal yang tidak sesuai fakta. Terutama tentang makanan cilok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa nggak salam ya sahabatku semua. Gara-gara sedikit-sedikit kalau negara tetangga kita punya kesamaan makanan, selalu dibilang, oh Malaysia suka klaim makanan dari Indonesia. Padahal enggak sahabatku semua. Malaysia juga memiliki kue mui yang dimana memang sama seperti di Indonesia. Tapi anehnya, kenapa Malaysia sering dibilang suka ngeklaim makanan dari Indonesia? Terutamanya cilok. Wah, cilok nanti kalau di Malaysia diklaim nanti. Enggak bakalan Malaysia ngeklaim soal cilok. Malaysia dari segi makanannya itu sudah banyak. Bahkan sudah mendunia. Di antara salah satunya dulu ya kan, dulu-dululah pembalap MotoGP ditanya nasi goreng dari mana. Nah, pembalap MotoGP tersebut ngomong ya kan, kalau nasi goreng dari Malaysia. Itu pun rame yang kecoh. Oh, nasi goreng enggak, nasi goreng ini dari Indonesia. Padahal di Malaysia itu juga banyak nasi goreng dan beraneka ragam. Bahkan nasi goreng Malaysia itu lebih mendunia. Bukan hanya nasi gorengnya saja. Makanan tradisional Malaysia baru-baru ini juga menjadi salah satu makanan yang terlezat di dunia. Nomor 1, bayangkan. Lalu kenapa kita sedikit-sedikit Malaysia suka ngeklaim inilah, suka ngeklaim rendang lah, suka ngeklaim itulah. Pada faktanya kita harus belajar sejarah sahabatku semua. Kenapa ada kesamaan makanan yang hampir sama. Dan sebenarnya bukan Malaysia saja yang punya kesamaan makanan yang sama. Mungkin seluruh di negara kawasan ASEAN ini juga pastinya ada kesamaan makanan. Karena kita kan tetangga yang saling berdekatan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu seperti apa? Benarkah makanan Malaysia lebih mendunia? Bahkan nasi gorengnya saja begitu mendapat perhatian dunia. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu informasi buat netizen. Hingga orang Indonesia dibuat kagum dengan suasana di Malaysia. Kok bisa ya Malaysia punya seperti ini? Kapan kira-kira Indonesia punya seperti Malaysia? Tapi kalau saya rasa di Indonesia jika diterapkan seperti sistem di Malaysia, bisa-bisa
barang tersebut hilang. Kita langsung simak videonya. Kita nak share sikit lah. Ada seorang wakil daripada Malaysia menang pingat gangsa kategori Chinese Wok Frying dan mewakili delegasi Malaysia ke 2025 DIPO, Depot Induction Culinary Competition, iaitu Muhammad Saufi yang merupakan wakil daripada KV Pagoh. Betul ke? Ya, betul. Ya, tahniah kita ucapkan Muhammad Saufi menang gangsa itu pun adalah satu kejayaan untuk kita. Wow. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin boleh ceritakan sikit sebenarnya kategori apa yang Saufi masuk ni? Mula saya mendapat jemputan lah daripada Korea, daripada Persatuan Chef Korea tu sendiri untuk ke competition tersebut. Jadi saya tengok acara yang sesuai untuk saya ketengahkan adalah nasi goreng lah, ataupun menu nasi goreng. Jadi saya menggabungkan elemen nasi goreng kampung dan juga sesuai dengan selera yang boleh diterima oleh orang-orang Asia lah, maksudnya tidak terlalu pedas dan juga dia boleh diterima oleh juri. Juri ni adalah daripada seluruh dunia lah, daripada Jerman, daripada Taiwan. Jadi nasi goreng saya ketengahkan nasi goreng kampung ikan bilis lah. Oh, itu nasi goreng kita lah tu. Okey, nasi goreng kampung kita. Jadi saya masukkan sikit elemen spicy menggunakan cili padi. Tapi saya gabungkan dia punya kondimen dia lah. Pada tepi-tepi dia itu saya letakkan daging wagyu. Wow. Nasi goreng tu sebagai kita punya identiti Malaysia. So awak gunakan daging wagyu yang dijual di Korea. Saya beli kat Korea daging tu. Tapi yang halal, yang halal. Dia beli dekat pasar raya lah, dekat Korea tu. Jadi saya masak daging macam stick lah. Jadi So jadi gabungan tu menjadilah. Menjadi. Jadi ketua juri pada ketika itu adalah orang kata dia master chef daripada Taiwan tau. Okay. So the first time dia rasa nasi goreng kampung. Lihat nih kita ketemu apa guys? Skuter Ahmad Diallo. Jangan-jangan ini skuter yang dipakai sama Ahmad Diallo persis guys. Tinggal scan barcode langsung bisa dipakai. Langsung masih 98%, bisa dipakai sekitar 25 km. Harganya 2,5. Ini ngerem nih. Ini ngerem, Ya, ini gas. Gas. Oh nggak jalan? Nggak jalan. Coba. Ternyata harus didorong dulu baru bisa jalan. Ada. Gini dulu nging gitu, habis itu langsung lari. Nah, Oh iya. Asli ini kenceng loh ternyata. Wih. Wow. terus dia ninggalin orang, maksudnya apa cepet-cepet kagak ada ngeremnya. Jadi kamu sadar sesuatu nggak? Apa? Lihat atas. Kenapa? Di sini sepanjang jalan trotoarnya Iya. dikasih atasan jadi nggak panas. Sadar. Pusing dong. Ini Ahmad Diallo mode Anthony. Di Indonesia ada nggak sih? Kayaknya nggak ada sih, belum ya kayaknya. Tapi ini seru sih. Jadi kalian bisa pakai dimanapun. Terus kalian bisa drop off di tempat parkirnya mereka. Dan itu ada di daerah manapun gitu loh. Nasi goreng kampung Malaysia mendunia. Netizen jangan terkejut, jangan bilang Malaysia klaim nasi goreng pula. Faktanya, Malaysia di dalam mempopulerkan makanan tradisionalnya justru begitu mendapat perhatian dunia. Hingga pelancong daripada Indonesia dibuat kaget dengan fasilitas publik yang ada di Malaysia. Bahkan mbaknya ini kalau saya lihat juga seorang konten kreator, suami istri, dan beliau biasa tinggal di perkotaan, terkejut melihat suasana kota di Malaysia yang dimana fasilitas publiknya memang perlu kita akui sahabatku semua, luar biasa. Bahkan untuk penyewaan skuter saja, skuternya itu diletak di tepi jalan saja, aman-aman saja. Ini membuktikan bahwa negara tetangga kita, Malaysia, begitu sangat aman, nyaman, dan ramah pariwisata. Tidak sampai di sini saja, tetapi ada pula pelancong dari Indonesia yang katanya tidak mau kembali lagi ke Malaysia. Kenapa? Ada apa ini? Daripada penasaran, langsung kita reaction videonya. Dan mungkin kalau ada beberapa alasan yang kurang tepat, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasannya supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah informasi. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Disclaimer ya guys, ini pendapat gue tentang negara yang pernah gue kunjungin. Gue suka, tapi gue nggak mau balik lagi ke sana. 1, Malaysia, karena gue udah pernah ke sana, udah 2 kali. Yang gue suka dari negara ini, jaraknya antara negeri kita, Konoha, sama satu negara deket. Terus, otomatis tiket pesawatnya terjangkau, kayak gitu. Terus
cuacanya, iklimnya sama kayak kita, Betul. tropis. Terus makanannya nggak mahal, tapi tetap kalau dibandingin dengan kurs kita, mereka lebih mahal sedikit. Terus apalagi ya? Oh ya, mereka di sana 11-12 kayak kita juga. Mereka punya objek wisata lumayan banyak. Mereka juga punya pantai, mereka juga punya gunung. Betul. Dan menurut gue lakinya adalah mereka tuh menggunakan bilingual. Jadi bahasa pertamanya itu bahasa Malaysia, kedua tuh adalah bahasa Inggris. Nah, yang gue nggak suka nih dari negeri adalah bahasa Melayunya itu susah, tidak seperti yang kita bayangkan seperti bahasa Melayu zaman bahla gitu. Nggak ngerti, mendingan ngomong sama mereka itu ngomong pakai bahasa Inggris aja gitu. Dan majority mereka di sana dari kids sampai orang tua mereka bisa bahasa Inggris. Terus di sana juga mau ngomong pakai bahasa Inggris tuh nggak jadi masalah, dan itu bukanlah suatu hal yang mewah, ada suatu hal yang biasa gitu untuk ngomong sama orang. Terus di sana juga bersih, mereka juga apa ya, negara modern ya, jadi bersih, rapi, tertata. Terus semuanya tuh jelas gitu dan on time. Jadi kalau lu mau pergi naik MRT kek, apa lu mau naik bus kek, lu nggak bisa yang namanya, nggak pernah akan lu lihat yang namanya bus itu ngetem nunggu kita, nggak. Yang ada kita mesti kejar-kejar tuh bus atau kita kejar-kejar tuh kereta. Either lu misalnya deket atau lu misalnya tinggal sedikit lagi nih, enggak. Mereka paling cuman ngelebihin 2 menit dan mereka langsung pergi. Dan ya automatically lu harus beli tiket berikutnya dan automatically lu pasti rugi ya. Terus di sana itu kalau cari kerja mereka lebih memprioritaskan warga lokal sih. Waktu gue experience ke sana, kecuali cuman di sana itu yang bagusnya adalah kalau kita ke sana terus kita nyari kita udah nyampe sana nih, terus kita nyari kerjaan. That's more easy gitu daripada kita apply dari sini. Kalau dari sana kita bisa kerjasama sama agent setempat ya. Tapi kalau kita apply direct, itu majority mereka lebih prefer orang-orang lokal mereka daripada foreign kayak kita. Dan itu realitinya seperti itu. Terus makanannya juga buat gue, kalau misalnya lo suka kare-karean gitu, mereka tuh majority kan mereka mix ya, ada China, ada Melayu, ada Hindi. Nah, makanannya tuh kebanyakan makanan Hindi gitu loh. Jadi yang kare-kare dan karenya tuh nggak seperti yang kayak orang Padang di sini tuh enggak. Makanannya tuh nggak cocok sama lidah gue yang orang Indo ini ya. Jadi kalau lu pengen makan, ya mungkin untuk 2 minggu, 3 minggu itu lu masih survive, tapi kesana-sananya lu bakalan masak sendiri, lebih hemat gitu. Atau lu misalnya nyari warteg-warteg di sana yang ada sayur-sayurnya, dan itu pun tetap ada karenya. Sayurnya dipakein kare, pokoknya everything itu selalu they add sama kare gitu. Gue nggak ngerti kenapa, dan orang-orang Chinese di sana juga makan, itu yang gue heran gitu loh. Nah terus di sana itu transportasinya itu bus itu ya, itu bus yang gue bilang itu tadi, itu bus yang antar kota. Karena di sana itu mereka mostly mereka tuh pengguna MRT gitu, LRT, MRT. Jadi tuh nggak ada tuh yang di sini kayak busway, kayak apa misalnya trayek-trayek yang jarak deket tuh nggak ada gitu. Kalau lu mau pergi kemana-mana tuh semua sudah tersambung-sambung di bawah tanah atau di atas tanah gitu, kayak di jalan layang kayak gitu. Dan mereka itu juga cuek sih ya, ya lu gua gitu. Cuman kalau kita nanya, mereka tuh warga lokalnya, kalau kita nanya tuh mereka offering help sih sejauh ini. Cuman kalau misalnya lu baru pertama kali ke sana, gue saranin kalau misalnya lu pengen backpackeran, misalnya lu rezeki lu lagi banyak, ya lu nggak usah backpackeran. Tapi kalau rezeki lu itu UMR-an, ya mendingan lu gue saranin stay di hostel-hostel kayak gitu ya, yang untuk backpacker. Dan mereka tuh bener-bener ngasih ngasih apa adanya. Jadi lu jangan kebayang lu bayar hotel 350.000 per malam, atau lu bayar hotel 150.000 per malam, sama kayak di Indonesia, sama kayak di Jakarta, yang lu bisa dapat kolam renang, lu bisa dapat breakfast, lu bisa dapat apa-apa gitu. Kalau di sana ya lu bayar 150 hanya untuk kamar doang, titik gitu. Kalaupun ada penambahannya mungkin lu bakal kena cas kayak gitu. Kebetulan waktu itu karena gue di situ agak lama di Bukit Bintang, kayaknya yang jaga hotel itu kasihan sama gue kali ya. Jadi tuh laundryan gue juga di free-in gitu, tapi gue nge-laundry sendiri gitu. Jadi lu nggak bisa dapet yang namanya lebih. Kalau lu bayar segitu, ya segitulah yang lu dapet gitu. Lu nggak bisa ekspektasi di sini. Terus keramah tamahannya ya pasti negara Konoha lah yang lebih oke ya. Di sana lu datang di resepsionis, check in, udah that's it gitu. Nggak ada tuh yang namanya welcome ini itu, nggak ada gitu, karena itu bukan budaya mereka kayak gitu.
Nah terus jadi kalau misalnya lu pengen booking di mana kayak gitu ya, di platform apa lu booking, itu lu mesti detail gitu. Ini kamar udah sama breakfast apa enggak, terus ini kamar gandeng berapa satu kamar itu, gandeng 2, gandeng 4, gandeng 6 gitu. Dan terus yang terakhir jangan lupa, kalau lu mau backpackeran, itu tuh kamar ada yang homo, ada yang maksud gue bukan homo, maksud gue tuh homo satu apa namanya, gender gitu loh. Ada yang campur gitu. Jadi lu mesti request tuh di situ, gue ini female dan gue maunya yang bareng sama gue satu gender. Kalau enggak, lu bakal di random campur sama siapa aja kayak gitu. Terus di situ lu lihat ada wifi, ada breakfast kayak gitu. Kalau nggak ada dengan harga segitu, ya menurut gua kamarnya juga imut-imut ya. Beda lah sama kita mungkin, karena tuh negara itu juga kan luas tanahnya gak gede-gede amat ya. Jadi jangan lu bandingin sama Jakarta yang berhektar-hektar begitu dengan penduduknya yang berjuta-juta itu. Lu nggak bisa samain gitu. Jadi mereka memaksimalkan untuk mencari cuan dengan jalan, ya udah mereka bangun hostel-hostel kecil yang bisa bikin cuan kayak gitu. Yang penting lu bisa datang, bisa nginep, bisa bermalam, itu udah bagus kayak gitu. Nah terus udah gitu, kalau misalnya lu mau jalan-jalan kayak gitu ya, kalau suggestion gue sih, kalau karena itu deket ya, nggak usah lu pakai tour and travel kayak gitu-gitu. Itu kayaknya wasting money ya. Tapi sih gue terserah kalian pada gitu ya. Kalau buat gue, karena tuh negara kan itu kan bisa connecting langsung ke Singapura, bahkan even lu bisa juga langsung ke Thailand ya kan, atau bisa langsung ke Vietnam gitu ya. Nah gue sih saranin lu backpackeran aja, karena kalau misalnya lu pakai tour and travel, lu bakal dikejar-kejar, mesti bangun lebih early, lu mesti ngikutin segala event, lu bisa ketinggalan bus. Karena apa, lu mesti kejar-kejaran lah, karena kan lu bakal keliling destinasi tuh ke titik A, ke titik B, ke titik C, dan itu capek banget kan. Jadi mendingan lu enjoy time lo aja gitu, supaya lu kagak ketinggalan, lu nggak rugi juga cuan lo kayak gitu-gitu. Ya itu sih gue punya suggestion ya, semoga bermanfaat. Oke. Pendapat pribadi dari kakaknya atau mbaknya daripada Indonesia, negara yang gue suka tapi nggak mau datang lagi kalau buat jalan-jalan doang, atau dia nggak mau datang lagi kalau memang sekedar untuk jalan-jalan saja. Dari sesuatu yang diceritakan oleh mbaknya, katanya di Malaysia makanannya itu serba kari-karian. Padahal di Malaysia keanekaragam jenis makanannya itu banyak. Tinggal tergantung mbaknya tinggal di mana. Kalau mbaknya mau cari makanan tradisional Melayu Malaysia, banyak kok mbak. Mungkin mbaknya yang kurang informasi. Kemudian soal penginapan. Sebenarnya kalau kita menginap di mana-mana pun negara ya kan, khususnya di hotel, semua itu tergantung budget. Kalau budgetnya banyak, budgetnya mahal, tentu fasilitasnya juga cukup lumayan. Tapi kalau dengan budget yang sangat minim, tentunya ya sama-sama aja mbak, nggak di Indonesia, nggak di Malaysia. Dan pada faktanya, banyak loh orang Indonesia yang rela jauh-jauh datang daripada Indonesia ke Malaysia. Semata-mata apa? Hanya mencari makanan, jalan-jalan, berbelanja. Mbaknya bilang kan, oh makanan di Malaysia semuanya serba kari. Kemudian orang Malaysia kalau diajak bahasa Melayu susah. Padahal sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, kalau kita berbahasa Indonesia, mereka pun paham. Kemudian mbaknya mengatakan lebih baik pakai bahasa Inggris. Ya enggak juga mbak. Bahasa Melayu Malaysia itu kan mudah dipahami juga. Sebenarnya ada sedikit perbedaan saja, sedikit, nggak banyak lah, istilahnya sedikit perbedaan lah kalau bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Nggak jauh-jauh amat lah. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita langsung reaction video selanjutnya. Orang Indonesia rela jauh datang daripada Indonesia demi hanya apa? Untuk makan-makan saja. Ini membuktikan bahwa Malaysia penuh keanekaragam jenis makanan. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Ngikutin BM suami makan kangkung, tapi maunya makan kangkung di Malaysia. Jujur, kita pesen tiket itu udah mendadak banget hari H. Kita berangkat pagi dari Bandar Lampung, kita ke Jakarta dulu, transit, lalu kita nunggu penerbangan untuk ke Malaysia itu sore. Dan kita udah sampai di Malaysia malam. Jadi suami aku BM banget makan kangkung, tapi maunya makan kangkung yang pernah dia makan waktu dia ke Malaysia. Sampai di Malaysia, kita
kita ambil uang cash dulu. Karena kebanyakan transportasi di Malaysia kayak taksi gitu wajib pakai cash. Sampai di Malaysia, kita langsung check-in hotel. Aku pesan hotelnya di Ascott KLCC karena aku mau lihat Twin Tower. Ini kamarnya super duper gede banget. Aku pilih roomnya yang kayak apartemen gitu karena aku mau masak-masak di sini. Kira-kira kita masak apa ya? Masak sambal terasi atau masak sambal teri di sini? Kalian komen aku harus masak apa nih? Masak di depan Twin Tower. Aku memang set sampai di Malaysia itu nggak terlalu malam supaya kita bisa kulineran dulu. Salpok nggak, muka aku glowing banget. Kita kulinerannya di Alor Street. Kalian pasti tahu kan? Ini aku langsung menuju restonya. Kita tuh mau makan kangkung karena kangkungnya di sini enak banget. Terus aku pesen kepiting juga. Terus ada kerang. Pokoknya seafood. Tapi jujur untuk seafood aku tuh paling suka makan seafood di Lampung di Aliong. Kalian ada yang tahu nggak? Itu udah best seafood. Tapi di sini juga enak dan ini primadonanya yaitu kangkung. Kita pesen banyak banget padahal kita makan cuman bertigaan doang ini. Aku ada pesen tom yum juga. Ini enak banget guys makan di sini. Dan kalau kalian ke Malaysia, kalian wajib banget makan di Alor Street karena ini sampai malam pun masih rame banget. Setelah makan, kita ke 7-Eleven karena kita lumayan lama di sini sekitar 3 sampai 4 hari. Jadi aku stok cemilan-cemilan gitu. Sampai di apartemen dan besok aku bakalan masak di sini. Kira-kira masak apa ya guys? Ini udah malam, kita mau siap-siap mandi dan tidur dengan view Twin Tower. Ketagihan makan lobster 10 juta di Malaysia. Ini hari kedua kita di Malaysia. Kita tuh kepengen banget makan kuah-kuah plus pengen makan lobster yang lagi viral di Malaysia. Lobsternya itu ada di Sugoinsyang dan lobster ini nggak ada di Sugoinsyang Indonesia. Sumpah tempatnya tuh bagus banget dan ini di sebelah hotel aku masih di KLCC. Pokoknya kemanapun kita liburan pasti yang dicari sama suami aku itu kalau bukan nasi padang Thailand food yaitu pasti kuah-kuah. Dan ini dia lihat Sugoinsyang dia seneng banget karena kuah malanya Sugoinsyang itu enak dan khas banget. Ini kita banyak banget pesen menu dan ini kita pesen bakso sapi, semuanya pokoknya sapi. Ya guys, kalian kalau liburan sama suami itu makannya ribet atau enggak? Karena tipe suami aku ini pemilih banget soal makanan. Tapi untungnya selera kita berdua itu cocok jadi oke-oke aja. Dan ini dia primadonanya. Jadi ini lobster air. Ini harganya 10 juta kalau kalian pesen 20 biji. Jadi aslinya nggak 10 juta. Wajib banget aku kalau makan itu ada sayur. Kalian tim pakai sayur atau enggak? Dan ini primadonanya. Kalau di Malaysia kita tuh dikasih oil dan oilnya tuh enak banget kalau kita campurin sama saus. Ini aku suka campur kuah mala sama kolagen supaya nggak terlalu pedas. Dan unik banget di sini tuh bakso sapinya kayak bakso urat Indonesia. Di tempat kalian bakso isi ini namanya apa? Dan di sini tuh kita free ambil ice cream sepuasnya. Udah selesai makan kita tuh mau langsung ke pavilion karena aku mau cari supermarket. Dan di Malaysia itu makanan ataupun sayurannya itu nggak beda jauh sama di Indonesia. Aku tuh bingung aku harus masak apa. Coba deh kalian kasih aku ide aku masak apa ya di Malaysia. Aku happy banget karena di sini aku ketemu tempe sama pete. Terus aku cari sayuran untuk yang bisa jadi salad tapi aku mau jadiin bakwan. Dan guys ini aku nemu jengkol tapi di sini namanya jering. Kalau tempat kalian namanya apa? Terus aku nemu makanan kesukaan suami aku ikan teri. Kita nggak belanja banyak karena aku masak cuman untuk 1 kali aja. Ketemu buah unik, ini alpukat, katanya alpukat Amerika. Pernah lihat gak pokat kayak tadi? Udah selesai belanjanya, kita mau langsung pulang dan susun makanan di hotel. Kita nggak langsung masak malam ini karena kita mau lihat view Twin Tower dari hotel aku. Jauh-jauh dari Indonesia datang ke Malaysia semata-mata hanya untuk makan-makan dan jalan-jalan. Dari video ini kita bisa melihat ya, kalau ada harga pastinya ada barang. Jadi kalau misal kata kita mau menginap di penginapan yang super mewah dengan budget yang cukup lumayan mahal, maka fasilitasnya pun juga kita bisa lihat sendiri ya. Tapi kalau kita dengan budget yang minim, fasilitasnya juga minim. Kemudian kata mbaknya kalau di Malaysia itu makanannya kari-kari semua. Enggak. Makanan di Malaysia beraneka ragam. Kalau mau cari makanan apa saja, semuanya serba ada. Makanan Korea, makanan Jepun, serba lengkap. Dan perlu hati-hati ya, kalau makan makanan seperti makanan Jepun, Korea, dilihat halal atau tidak. Tapi nggak perlu khawatir sahabatku semua. Kalau di Malaysia, misal kata makanan tersebut non halal, ada labelnya non halal. Tapi kalau halal juga ada labelnya halal. Kira-kira seperti itu. Nah, teruntuk sahabat-sahabatku semua,
Kalau pelancong kali pertama datang ke Malaysia, jika ingin makanan yang murah, jangan ke Alor Street Food ya. Karena di Alor Street Food itu merupakan salah satu kawasan yang cukup ramai didatangi para pelancong berbagai luar negara. Tentu harga makanannya juga agak lumayan mahal. Kalau ingin makanan yang serba murah, saya sarankan datang ke Kampung Baru. Kalau di Kampung Baru, maka Anda akan menemui berbagai aneka jenis makanan. Makanan Indonesia juga banyak, makanan tradisional Melayu juga banyak, dan harganya lebih murah, kira-kira seperti itu. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.